Halo semua, halo. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman semua berada. Kita kembali lagi di seri tutorial belajar.net. Sekarang udah nyampe di episode 30. Wah, lumayan banyak yang harus dibahas. Mungkin bisa jadi akan ada episode 60. Jangan sampai teman-teman. Tapi memang tidak hanya fiturnya itu banyak, tapi yang dibahas juga banyak dan harus hati-hati. Jadi memang kita masih membahas di konsep yang dasar, di fundamental. Dibilang advance juga nggak terlalu advance sebetulnya. Karena paralel dan asinkronus itu ya bisa dibilang sudah termasuk dalam bagian sehari-hari. Tetapi makanya tidak boleh sembarangan seperti yang kita pelajari dan kita coba di video sebelumnya. Paralel itu bisa eksekusi sinkronus dan ekspektasinya sejak .NET 6 apalagi .NET 8 ya. Di .NET 6 itu ada namanya for each async. Di .NET 8 ada parallel for async. Jadi ekspektasinya tidak hanya untuk eksekusi paralel yang pada umumnya itu adalah sinkronus. Tentunya harus hati-hati teman-teman. Paralel dan sinkronus itu seperti kita coba di video di bagian 2 tetap blocking. Oke? Tetap blocking. Untuk tidak blocking berarti ya ada kombinasi antara si paralel itu sendiri untuk mengeksekusi proses yang dijadikan asinkronus dan bagaimana eksekusi si paralel entah itu for atau for each itu sendiri juga dieksekusi secara asinkronus. Jadi tidak hanya dia memanggil metode yang asinkronus, tetapi for dan for each-nya itu juga harus dieksekusi secara asinkronus, alias dia mengembalikan task yang nantinya task itu bisa di await. Kita nanti akan coba pelan-pelan lihat source code-nya langsung ya teman-teman. Tetapi ya seperti yang saya sudah jelaskan di bagian pertama akan ada kayak semacam spin-off ya planning saya untuk mencoba menjelaskan secara lebih detail lagi dan kaitannya dengan task. Saya akan coba bahas task tentunya setelah bagian 3 ini. Tetapi task dalam artian lebih ke abstraknya. Karena nanti kita juga akan bahas yang value task. Tentunya akan lebih menarik. Kenapa saya selalu menekankan harus tahu basicnya atau harus tahu fundamentalnya. Karena sudah banyak kasus seperti yang kita coba, tidak hanya bahas masalah paralel dan async, tetapi juga membahas masalah link dan bentuk-bentukannya itu. Unsur-unsur atau fitur-fitur apakah yang ternyata itu kalau dilihat sepotong-sepotong itu menjadikan satu komposisi besar. Jadi kalau ada orang bilang link itu adalah fitur yang sederhana, saya tidak percaya. Kita sudah lihat sebelumnya. Ini begitu juga dengan paralel dan async adalah fitur sederhana, tidak juga ya. Memang secara umum yang bisa mengembalikan task itu bisa di-await. Tapi di-await seperti apa? Kita sudah coba juga await yang kalau kita konfigur apa namanya itu awaitable ya. Kalau awaitable-nya itu konfigur await-nya itu di set false, lihat dulu sebagai kelas library kah atau library biasa atau untuk UI. Nah, sebagian memang sudah terjawab di video-video sebelumnya. Karena asinkronus dan paralel ini tetap harus tanda kutip ya, nurut atau harus tunduk pada aturan cross-thread-nya platformnya bersangkutan. Tetapi tetap bisa eksekusi secara paralel dan asinkronus walaupun dia cross-thread. Sudah saya buktikan di video sebelumnya. Yang belum saya sentuh di
penjelasan atau kita pembahasan paralel dan asing ini, bagaimana konteksnya kalau cross thread itu kita lihat dikombinasikan dengan paralel dan asinkronus sekaligus dan dites dalam benar-benar suatu use case atau skenario-skenario di mana dia jalan di UI thread. Sengaja belum saya coba karena untuk mikir antara paralel dan asinkronus itu dikombine atau dikombinasikan dan dieksekusi ke dalam UI thread, saya belum bisa menemukan contoh yang tidak hanya mudah untuk dijelaskan tetapi juga mudah untuk dicoba. Oke, ya mungkin itu akan jadi PR untuk saya di video berikutnya. Oke, kita mulai sekarang seri tutorial belajar.net di paralel dan asing bagian 3. Di episode 30 ini kita coba masuk ke benchmarknya. Saya hanya bahas parallel for async, taskman all. Karena untuk menjalankan benchmarknya ini, misalnya kita mau sekalian ngetes dengan for each dan sebagainya, bisa. Tentunya bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Tetapi masalahnya akan ada waktu saya harus nunggu. Karena kita semua tahu kalau benchmark.net itu tidak, istilahnya itu, eksekusinya itu tidak cepat. Kalau kita mau benar-benar sampling di mana dia diulang berapa kali untuk melihat sesuatu yang apakah ini benar-benar dia itu lebih cepatkah secara umum ya. Tentunya kalau eksekusinya cuma sekali 2 kali tidak mungkin ya. Jadi nanti kita akan lihat kalau kita coba 50 kali, 100 kali dan sebagainya. Semoga saya masih ada waktu untuk menampilkan hasilnya. Tapi sebagian dari benchmark ini sudah saya siapkan. Ya, teman-teman bisa lihat. Oke, kita mulai. Tidak hanya kita melihat uji benchmarknya, tetapi kita coba lihat mana yang paling efisien, tidak hanya dari sisi eksekusi kinerjanya, tapi juga memory consumption atau dia makan memori seberapa jauh. Kita mulai sekarang materinya. Dan seperti biasa, kalau teman-teman ingin tahu tentang saya detailnya, silakan lihat di video About Eriawan ya, di landing page-nya channel ini. Jadi bisa lihat itu ada saya, ada foto saya dan istri saya. Dan ya ini saya memang tidak akan berhenti untuk istilahnya itu menginformasikan kabar gembira. Tahun ini saya jadi Microsoft MVP lagi. Alhamdulillah. Ini walaupun dia ada no views, alhamdulillah ini yang view About Teriawan ternyata sudah lebih dari 20 kalau nggak salah. Tapi ya teman-teman silakan cek sendiri. Saya tuh nggak terlalu istilahnya itu ya, nggak terlalu memperhatikan berapa view-nya karena niat saya di awal adalah sharing. Seperti sekarang ini yang di sini tampilannya itu capture-nya subscriber-nya ada 149, padahal sekarang udah lebih dari 180. Alhamdulillah. Oke. Dan ini kita sekarang kita lihat ya, kita review yang sebelumnya, penerapan parallel programming ya di .NET. Dan ini juga sebetulnya masih berlaku di Dynamic Framework ya. Kalau kita bahas secara konsep awalnya. Pertama, dia dirilis sejak .NET Framework 45 dan ini sinkron dengan rilisnya Visual Studio 2012 sebagai feature class library yang disebut TPL atau Task Parallel Library. Task Parallel Library juga termasuk nanti di dalamnya ada P-Link ya atau Parallel Link. Tapi untuk materi saat ini tidak saya bahas dulu. Kemudian kita lihat secara histori atau sejarahnya. Generasi pertama TPL adalah kelas paralel dan mendukungnya, termasuk task parallel option, task scheduler, dan P-Link. Pada generasi pertama ini semuanya sinkronus ya untuk paralel ya. Dan tidak ada dukungan asinkronus secara langsung dalam eksekusi TPL. Walaupun pada saat TPL itu ada istilahnya itu ya,
bukan hanya TPL, tapi ada kayak semacam data flow atau apa gitu ya. Tapi kita akan coba lihat di dokumentasinya. Karena itu juga bisa kita pakai untuk simulasi asinkronus di dalam paralel. Walaupun tidak semudah kalau kita tinggal pakai for async atau for is async, teman-teman. Tapi memang tidak ada berhentinya ya kalau kita mau nyelam lebih dalam lagi sebetulnya. Dan sejak .NET 6 ini ada for async. Ini salah, ini sebetulnya for is async, dan for async itu sejak .NET 8. Pemakaian for async dan for is async ini mengharuskan kita untuk menyediakan cancellation token. Harus ya. Jadi tidak ada yang namanya overload yang tidak memakai parameter cancellation token. Jadi harus pakai cancellation token. Dan yang menariknya ini yaitu parameter delegate-nya yang kita pakai untuk menjalankan proses yang untuk nantinya dijadikan secara paralel itu kembalinya adalah value task, bukan task pada umumnya. Tetapi sebetulnya walaupun tidak ada hubungan yang langsung, jadi hati-hati ya teman-teman. Value task itu bukan turunannya task, ya. Tetapi value task itu bisa dianggap sebagai task yang dia adalah struct atau value type ya, bukan task. Itu kenapa namanya value task, bukan task. Kalau task itu class task, sedangkan value task itu adalah struct. Nanti kita coba lihat definisinya di code-nya. Oke, sekarang kita masuk ke Visual Studio-nya. Nah, ini teman-teman melihat saya sudah membuat beberapa metode yang untuk dijadikan benchmark ya, atau kita ukur, atau kita lihat measurement-nya atau hasil pengukurannya juga. Di sini saya punya kelas benchmark parallel async, dan kelas ini saya kasih atribut ini punyanya benchmark.net ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada memory diagnoser. Memory diagnoser atribut ini di namespace-nya adalah benchmark.net.attributes, dan ada overload-nya. Overload-nya ada dua. Ada memory diagnoser yang nggak ada parameternya, ada parameternya juga boolean. Kalau kita set true, maka dia akan menampilkan generation dari garbage collection-nya. Kalau ada. Apakah dia gen 0, gen 1, gen 2. Tentunya semakin besar angka gen-nya, itu menunjukkan ada sesuatu di aplikasi atau di logiknya kita yang akhirnya memaksa garbage collection untuk melanjutkan ke generasi berikutnya. Garbage collecting ke gen berikutnya. Jadi ini sebetulnya akan menjadi topik yang menarik sendiri kalau kita mau memastikan secara akses memori ya, dan secara garbage collecting-nya itu kita sudah optimal atau belum. Tapi tidak saya bahas di video ini ya teman-teman. Insya Allah saya bahas di video berikutnya. Ya, semoga setelah selesai yang spin-off-nya itu, yang async. Oke, kemudian ini kita pakai parameterize ya, number of loop. Number of loop ini yang nantinya akan dipakai oleh si benchmark.net itu untuk kita seolah-olah kita passingkan ya, tapi sebenarnya tinggal pakai si variable ini. Kita lihat dia ada number of loop. Number of loop ini kita kasih pilihan bisa 50, bisa 100. Ini ada yang di atasnya itu saya remark ya. Jadi saya itu awalnya 50, 100, 500. Tapi kalau untuk konsumsi kita di video seperti ini, ya kalau sampai 500 ya nunggunya berapa lama. Tapi nanti teman-teman bisa coba. Dan ini kita untuk mengunci skenario parallel for async.
Sini juga scanner task all, dan ini parallel for, di mana kalau parallel for ini kita lihat di sini sinkronus. Sedangkan yang task all dan parallel for async itu asynchronous. Teman-teman bisa kalau mau menambahkan di sini for each ya. Ya berarti tentunya dengan catatan for each itu untuk mensimulasikan sesuatu yang kalau mau sama-sama objektif, berarti itu collection yang kita sudah tahu berapa itemnya atau berapa elemen kita alokasikan di awal. Jadi nggak cuma for, tetapi for each bisa. Bikin aja, entah itu list atau array, di mana sudah dipastikan dari awal collection itu jumlah elemennya adalah sebanyak number of loops. Itu ya teman-teman. Jadi teman-teman saya yakin pasti bisa bikin itu. Kalau memang banyak requestnya, oke, saya coba bikin di video berikutnya. Tetapi saya nyoba ini pun saya harus nunggu lumayan agak lama. Oke, kita lihat ya tampilannya. Saya sempat capture yang untuk 50-100 ya. Ya, tapi nanti kita akan coba jalankan. Kalau misalnya nunggunya nggak terlalu lama, ya saya akan tunggu dan tampilkan. Tapi tentunya akan ada beberapa menit yang lompat. Karena ini sudah saya jalankan berkali-kali dan makan waktu lebih dari 5 menit. Karena behaviornya si benchmark.net itu dia juga ada yang namanya sampling. Untuk memastikan sebisa mungkin hasil benchmarknya itu objektif ya teman-teman. Dia nggak cuma ngelihat ini berapa kali loop, tetapi juga sampling. Bahkan untuk misalnya pemanggilan metode yang sederhana tanpa dikasih for atau tanpa dikasih looping, dia akan sampling. Penjelasan selanjutnya teman-teman bisa lihat di dokumentasinya benchmark.net atau bahkan lihat langsung ke source code-nya karena ini open source dan alhamdulillah benchmark.net sekarang di di-manage dan dipegang langsung oleh Microsoft. Kalau dulu itu dia kayak semacam third party project ya atau community project open source ya. Sekarang di bawah organisasinya repo-nya organisasi C.NET. Jadi .NET/benchmark.net nanti kita bisa lihat di situ dan saya anjurkan teman-teman untuk belajar ini karena penting dan lumayan objektif dari sisi kita misalnya mau ngecek secara secara angka, secara data, ini loh yang paling cepat yang mana atau yang efisien itu yang mana. Yang cepat belum tentu efisien. Kalau ada algoritma cepat tapi ternyata makan memorinya besar, nah kita harus pertimbangkan lagi gitu ya. Tentunya akan lebih enak kita melihatnya dari sisi apa? Banyak pilihan cara atau banyak algoritma yang bisa kita pakai untuk uji kasus atau test case. Oke? Kita coba jalankan untuk yang 50-100 ini. Dan sebelumnya saya mau jelaskan dulu proses iterate ini. Sebelumnya kan kita pakai debug writeline, console writeline. Ini sekarang debug writeline, console writeline saya remark ya. Karena dari sisi benchmark.net sebagai konsol, dia tidak terlalu concern tampilannya si value-value ini sebetulnya. Dia hanya concern untuk kita mau ngetes metode ini kalau dijalankan paksa secara sinkronus bagaimana. Karena ini defaultnya pasti sinkronus ya. Bukan paksa, berarti ya secara sinkronus dia bagaimana. Kalau ini dijadikan asinkronus bagaimana kinerjanya dan di paralel bagaimana. Tentunya kita siap-siap aja melihat ada hal yang menarik. Jadi, apakah paralel itu satu-satunya solusi yang tepat? Belum tentu. Kita jalankan. Dan untuk melakukan pengetesan benchmark.net ini, jangan lupa ya teman-teman, konfigurasinya diganti ke release. Biasanya defaultnya dia debug, tapi kita ganti ke release. Dan tipe atau macam project yang kita pakai untuk benchmark.net selalu diusahakan bentuknya konsol seperti ini. Jadi kalau kita lihat di program CS-nya itu cuma begini aja. Benchmark.run
terus nama kelas yang kita pakai untuk ngetes. Setelah itu udah, tinggal ditunggu. Ini kita akan menjalankan benchmark-nya. Jadi kita lihat definisinya ya, benchmark paralel asing ini yang mau kita jalankan. Dan ini nggak cuma ini ya, kalau misalnya ada lagi benchmark runner ini bisa. Cuma menurut saya karena ini eksekusinya juga lumayan makan waktu. Jadi kalau bisa eksekusinya ini satu-satu. Untuk misalnya kita ngetes benchmark paralel sendiri, nanti ada tes untuk skenario lain lagi gitu misalnya. Dan benchmark paralel asing ini kalau kita lihat sebentar, kita kembali lagi ke source code-nya. Ini kelasnya tidak boleh statik ya teman-teman. Jadi harus kelas yang biasa. Jadi ada ini public class dan tidak boleh tidak ada default constructor yang parameterless ya. Jadi kalau misalnya ini kita buat kelasnya itu ada konstruktor yang ada parameternya, ada kemungkinan dia nggak akan berjalan karena yang diinstansiate oleh si benchmark runner adalah kelasnya dan dia butuh instansi kelas ini tanpa parameter alias konstruktor yang tidak ada parameternya. Walaupun di sini tidak ada, tapi by default yang seperti kita di video-video di awal-awal kita belajar .NET, kalau ada kelas yang dia tidak ada konstruktornya sama sekali, by default kelas itu akan punya konstruktor yang tanpa parameter, seperti yang kita lihat di sini. Code-nya nggak usah khawatir, sudah saya push ya teman-teman. Jadi nggak ada perubahan ya. Jadi teman-teman setelah lihat videonya bisa lihat code-nya. Kita jalankan sekarang. Ini 50-100 ya. Sama, ini ada 50-100 yang untuk parallel 4 ASIC. Ini juga task 0 juga 50-100. Number of loop-nya ada 2 macam ya. Dan sama juga parallel 4. Jadi ada 50 kali, ada 100 kali. Kita coba. Kalau hasilnya terlalu lama, akan saya paksa berhenti dan kita lihat screenshot yang sudah saya sediakan. Nah, ini dia compile, setelah itu dia akan jalankan. Kalau misalnya ini dia lihat, oh TFM-nya akan lebih dari 1 ya, dia juga akan compile sebanyak TFM yang kita isikan di CS project-nya gitu. Lebih dari 1 ya dia compile-nya lebih dari 1 kali gitu. Oke, ini kita tunggu. Dan benchmark .NET yang saya pakai itu yang terbaru di bulan Mei ya, sejak tanggal berapa ya kalau salah, tanggal 15 apa 10 Mei ya, 0.15.0. Saya lihat sih nggak terlalu kelihatan bedanya. Cuma yang saya perhatikan secara umum, eksekusinya sih benchmark .NET versi 0.15.0 ini sedikit lebih cepat ya. Dan teman-teman bisa lihat sendiri di repo-nya si benchmark.net ini lumayan banyak, tidak hanya bug fix ya, tetapi juga enhancement. Dan salah satu yang menarik di repo-nya itu enhancement-nya adalah berupa peningkatan performance atau kinerjanya. Dan sepertinya ada beberapa statistik yang sama dia di optimize lagi ya. Jadi lumayan tidak hanya cepat, tapi juga objektif ya. Ini kita tunggu. Kalau mau lebih objektif lagi, kita bisa lihat di sini. Tambahkan aja, nggak cuma 50-100, tapi misalnya 50, 100, 500, 1000 gitu. Nanti akan kelihatan. Karena setahu saya, dan seingat saya, kalau teman-teman bisa ngecek atau bisa lihat di video saya tahun lalu yang .NET Weekly, yang namanya parallel itu awal-awalnya agak lebih lambat daripada loop biasa. Tapi begitu number of loop-nya ini katakanlah besar, misalnya di atas 1000 atau misalnya 5000 ke atas itu, dia akan mulai kelihatan keunggulannya. Tapi tentunya itu untuk kasus yang umum ya, di mana di dalam paralelnya itu sebisa mungkin jangan ada blocking I/O.
Nah, itu akan kelihatan powernya dia gitu. Oke, kita kembali lagi ke sini dan dia masih sampling. Sampling ini, overhead jiting dan sebagainya, workload restart ini akan dia lakukan untuk semua metode yang ada benchmarknya. Dalam hal ini ya, seperti ini dia kasih indikasi ini. Benchmark name-nya adalah nama kelasnya, terus metodenya task when all. Dia kasih parameter number of loop-nya 50. Dan sebelumnya kalau kita lihat di sini parallel for async number of loop-nya 50. Jadi masing-masing metodenya dibikin benchmarknya. Jadi ini bukan benchmark secara keseluruhan. Dan satu hal yang pasti, teman-teman yang melihat ini tampilannya tampilan konsol ya. Dia tidak mensupport atau mendukung benchmark untuk UI. Kalau untuk UI sih menurut saya lebih enak kalau teman-teman pakai automation. Kalau Microsoft itu ada yang namanya, kalau dulu Coded UI. Nah, sekarang itu ada semacam inisiatif open source yang namanya Playwright. Playwright ini luar biasa ya teman-teman. Nggak cuma bisa dipakai untuk .NET, tapi juga bisa dipakai untuk yang lain-lain. Seperti misalnya kita mau mengadakan UI test atau automated test untuk aplikasi ya, misalnya pakai React, itu bisa. Tapi tidak saya bahas di sini ya teman-teman. Karena bagi saya automated test itu tidak terlalu berhubungan dengan apa ya istilahnya tuh, tidak hanya terlalu berhubungan dengan topik .NET itu sendiri, tapi juga itu disiplin ilmu yang berbeda teman-teman. Dan walaupun kita nanti akan bisa pakai untuk .NET, pengertian automated test itu sendiri itu lebih universal. Tidak spesifik, oh itu kelebihannya kita bisa ngetes di .NET aja, enggak. Teman-teman bisa. Dan tidak harus pakai Playwright sebetulnya. Ada lagi di luar sana itu yang namanya Selenium. Ada lagi namanya punyanya Hewlett Packard itu HPUFT, Universal Functional Tester. Dan lain-lain, saya nggak hafal. Jadi teman-teman bisa pakai tool-tool itu. Kalau di berbagai perusahaan tuh biasanya HPUFT sama satu lagi saya lupa, itu lumayan itu ya, lumayan banyak yang pakai ya. Ada lagi punyanya, aduh apa ya, saya lupa itu. Catalan atau Catalan ya, saya lupa itu. Biasanya teman-teman yang pakai Java Spring dan lain-lain itu suka pakai Catalan karena Catalan itu dekat atau erat sekali dengan project-project yang untuk ngetes kayak Java Spring dan lain-lain. Walaupun sebetulnya Catalan itu sendiri bisa untuk ngetes aplikasi ASP.NET Core. Tapi memang menurut saya sih akan lebih mudah kalau kita tinggal pakai si Playwright, karena Playwright sudah menyediakan dukungan penuh untuk melakukan otomasi code-nya pakai .NET. Jadi dia akan kayak panggil browser, terus connect ke driver si browser itu sendiri, dan setahu saya juga bisa connect ke Selenium. Tapi saya terus terang belum terlalu dalam menyelami ya. Kenapa? Karena saya kalau lihat Selenium itu sendiri ya, SDK-nya dan sebagainya, itu tidak 100% kompatibel dengan .NET Core. Dan itu pun saya cek itu kondisi terakhir di tahun 2020. Mungkin sekarang support. Tapi kalau misalnya memang support itu bagus sekali. Teman-teman bisa silakan kasih feedback atau komentar. Memang saya sudah agak lama nggak ngeliat Selenium lagi karena kalau saya pakai si Playwright itu sudah tanda kutip saya dimanjain ya. Oke. Jadi itu ini kok lama sekali. Semoga nggak terlalu lama. Tapi dia sudah sampling apa ini? Oh, masih parallel for. Jadi tadi sudah task when all for async, sekarang parallel for, number of loop-nya 50. Nanti setelah number of loop-nya 50, dia akan sampling untuk number of loop-nya 100. Tentunya ya kembali lagi,
parallel for async, task when all, sama parallel for. Jadi kelebihannya kalau kita mensuplai atau memberikan konfigurasi seperti ini, mau 50, mau 100, dia otomatis kayak semacam apa ya, memastikan jangan-jangan kalau lebih dari 50 si parallel for ini lebih bagus kinerjanya, atau bahkan kalau lebih dari 1000 task when all ini lebih bagus, atau task when all selalu bagus terus. Nah, tentunya semakin banyak pilihan yang bisa kita konfigurasikan seperti yang di atas ini yang saya kasih komen ya. 50, 100, 500 kali akan lebih objektif. Mungkin akan lebih objektif lagi misalnya apa? 50, 100, 500, 1000. Atau 50, 100, 500 daripada 1000 sekalian agak besar misalnya 5000. Tentunya nunggunya semakin lama ya teman-teman. Harus sabar. Dan saya nggak mungkin kan nampilin video presentasi sambil nungguin ini konsol ini kapan selesainya gitu kan. Jadi teman-teman bisa nyoba sendiri. Nah, ini sekarang sampling untuk benchmarknya parallel for async, number of loop-nya 100. Ini alhamdulillah ini nggak terlalu lama nunggunya ya. Sudah sampai ke number of loop 100. Tapi memang number of loop 100 ini ya akan lebih lama total eksekusinya daripada number of loop-nya cuma 50 gitu. Nah, sambil nunggu ini kita buka yang sudah saya rekam ya. Tadi ini kita oke, ke folder saya. Ini dia screenshotnya. Jadi 50-100 sebelumnya sudah saya tes. Begini hasilnya. Jadi kita lihat ada 3 skenario dan ada 2 jumlah looping yang kita tes. Yang di atas ini 3 untuk yang number of loop-nya 50, yang di bawah ini number of loop-nya 100. Untuk yang 50 kita lihat mana yang paling cepat. Nah, seperti yang tadi saya sempat singgung, kejutan ya teman-teman. Jadi paralel belum tentu lebih cepat daripada yang namanya task when all dan parallel for. Nah, walaupun kita tahu parallel for async itu tidak blocking, tetapi hasil akhirnya eksekusinya belum tentu lebih cepat ya. Nah, yang menarik lagi dari sisi pemakaian memori antara parallel for async dan parallel for itu hampir sama ya teman-teman. Ini ada alokasi sebanyak 84 kilo untuk for async. Yang for aja yang biasa-biasa ini 84 kilo. Yang satunya 84,5, satunya 84,2. Tapi kalau menurut saya kalau cuma beda belakang kayak gini anggap aja sama. Yang menarik task when all untuk 50 dia yang paling sedikit alokasi memorinya. Dan yang lebih mengherankan lagi adalah dari sisi eksekusi ini sama ya teman-teman dengan parallel for ya. Nah, yang lebih menarik lagi begitu number of loop-nya lebih dari 50 ini kita lihat ini 2 kalinya 50 ya 100 ya. Parallel for async kembali menjadi yang paling lambat atau paling lama eksekusinya. Nah, ini alokasi memorinya masih sudah mulai beda ya teman-teman. Yang satu 168, parallel for 159. Oke. Sudah mulai agak besar ini alokasi memorinya. Kemudian yang task when all dengan parallel for ya. Kalau yang di atas itu apa ini namanya? Medianya itu sama, yang ini medianya beda. Dan eksekusinya kalau kita lihat dari sisi min ini, mean ya atau meannya ini segini 1,8 ini yang bersama. Nah, yang begitu 100 yang parallel for malah lebih lama. Makan waktu 5,584 second. Ini ini second ya atau detik. Kayaknya yang itu sudah selesai seharusnya. Oh, belum. Oke.
Kayaknya akan saya skip supaya teman-teman nggak perlu ikutan nunggu ya lama-lama gitu, nggak perlu. Tapi sebentar, saya kembali lagi ke capture-nya tadi. Nah, ini ada kata-kata outliers. Outliers itu semacam itu tadi yang saya sempat singgung di awal ya. Ada semacam optimasi di sisi basement donatnya. Saya lupa ini. Outliers itu eh, outlier apanya? Karena arti outlier ini tidak sama persis secara kontekstualnya dengan outlier di bahasa Inggris yang biasa-biasa. Jadi ini sebetulnya lebih condong ke teknis dan ada kaitannya dengan statistik yang kita lihat hasil benchmarknya ini. Oke, kemudian ya kita akan skip aja. Ini tampilannya saya biarkan terbuka dulu dan recordingnya saya pause sebentar ya teman-teman. Oke, ini sudah selesai samplingnya teman-teman dan hasilnya ya kurang lebih hampir sama ya dengan yang sudah saya capture sebelumnya. Kita lihat, kita coba bandingkan ya. Ini di sini, oke. Nah ini dia. Oke, mungkin ini kecilin dikit. Nah, hampir sama ya teman-teman. Yang ini 167, yang sebelumnya sudah saya lakukan 168. Seperti biasa, parallel for async lebih lama dan untuk kasus ini paling lama eksekusinya. Jadi paralel belum tentu menyelesaikan masalah. Tapi kita bisa coba kalau 1000 bagaimana. Nah masalahnya jujur kalau saya set ke 1000 ya lama saya nunggunya juga. Ya. Tapi teman-teman nanti bisa lihat di sini. Yang mau saya garis bawahi di sini adalah parameter atau bukan parameter sebenarnya. Data atau outputnya yang bisa kita jadikan acuan adalah apa yang ada di mean sama median ini ya teman-teman. Biasanya nggak terlalu jauh beda. Kalau ini error dan std-dev itu ini standard deviation-nya. Kalau ini untuk pengukuran kemungkinan data yang hasilnya error itu berapa detik ya, berapa second. Bagi saya yang penting ini mean ini sama median dan alokasinya. Kalau ada alokasi garbage collector, dia akan kasih tahu ada gen 0, gen 1. Gitu. Kedua, dari hasil ini, menurut saya pemenangnya yang gampang lihatnya adalah task when all. Ya. Jadi kalau kita punya metode sinkronus dan kita paksa asinkronus, kita lihat di sini dalam pemakaian skenario task when all, ini dia yang paling optimal. Paling kenceng satu ya, paling cepat ya. Kedua, alokasi memorinya yang paling sedikit. Ini. Nah, bagaimana kalau kita mau coba atau membenchmarkkan value task? Apakah ini akan menjadi hal yang berbeda atau menarik? Ya, tentunya itu akan menjadi pembahasan yang menarik untuk video selanjutnya. Tetapi tidak saya apa istilahnya itu? Tidak saya jadikan benchmark dulu, adalah akan lebih baik kalau saya jelaskan dulu ke teman-teman apa sih sebetulnya value task itu. Kalau cuma jawabannya, oh itu kan bentuk struknya si task. Iya, secara gampangnya iya. Tetapi yang menariknya sebetulnya itu yang harus kita tanyakan, mengapa ada value task? Dan apakah value task itu kalau dijadikan semacam penampung untuk tas-tas itu apakah efisien atau tidak? Bagaimana konversi atau hubungan kedua-duanya, jadi antara tas ke value task atau sebaliknya value task ke tas? Apakah
masuk akal atau tidak. Karena kita udah lihat di video sebelumnya, value task itu secara kita lihat dari anatomi kelasnya ya sebentar ya. Misalnya kita lihat di sini, oh ini sudah keluar. Oke, kita ini misalnya nih. Kita coba cek di sini value task ya. Anggap aja kita mau mensimulasikan void. Kalau void tuh task yang nggak ada generiknya sama juga value task. Kalau void ya value task nggak ada value task of t gitu ya. Nah ini kita definisikan di sini dan kita lihat, kok sulit. Nah ini dia. Ini adalah struct value task. Dan tidak ada ini ya, tidak ada yang menggambarkan dia derive dari task. Tidak mungkin karena kalau struct dia tidak bisa derive dari kelas. Dia bisa implement yang namanya interface, tetapi tidak bisa dia extend atau derive dari kelas. Maka ini ada value task. Ini ada, kalau cara paling gampang ya, kita bisa bikin value task dari task yang ada. Jadi konversinya nggak ada kayak misalnya convert to, atau mungkin teman-teman pernah tahu ada converter, apa istilahnya itu, converter universal yang bawahnya .NET sejak bahkan zamannya .NET Framework sudah ada itu ya. Ini tidak seperti itu. Konversinya bisa dalam bentuk task yang ada di passing ke dalam konstruktornya value task. Jadi value task itu sama dengan new task itu bisa. Yang jadi masalah apa yang kita lihat di sini ya, ini value task ini tidak sama dengan task. Kalau memang kita asal ngeliat gini seolah-olah oh iya memang ada is completed, cancel segala macam. Tetapi real kalau kita lihat misalnya tasknya, task yang ini ya. Nah ini lebih banyak kan teman-teman. Jadi apakah, dan ini saya pin dulu, apakah si task ini bisa tergantikan oleh value task? Jawabannya tidak. Secara kondisi objeknya mungkin, tetapi secara operasional atau behavior objeknya tidak. Di sini tidak sebanyak kalau kita lihat yang task. Itu kenapa? Tidak ada misalnya, kan kalau di task itu ada task.delay untuk mensimulasikan thread sleep, tetapi tidak blocking, kita bisa pakai yang namanya task.delay seperti ini. Task delay ini. Dan kita bisa ngecek apakah itu from cancelled, ada from exception, dan sebagainya. Ini tidak ada ya teman-teman. Tidak ada kalau value task. Ya. Dan perbedaan berikutnya adalah value task itu tidak bisa run. Tidak bisa run. Karena kalau dia run, dia akan mengembalikan task yang sudah di, apa istilahnya itu ya, yang sudah apa istilahnya ya. Jadi itu secara semantik kalau kita run ya, ingat kan kita pakai task.run, kemudian kita isi delegate-nya dan delegate-nya itu bisa berupa action seperti ini atau bisa berupa function ya. Nah, yang jadi masalah kenapa ini run-nya ini tidak ada di value task? Karena itu tadi, run kalau di value task secara langsung dia tidak bisa di await, karena semantiknya untuk await hanya untuk task. Itu jawaban gampangnya. Tapi jawaban yang detailnya adalah kalau misalnya itu kita paksa di value task ini ada run misalnya. Kita paksa run. Nah, bagaimana si compiler itu membedakan? Karena secara, apa istilahnya itu ya, secara mekanis dari sisi si compiler itu, kalau ada await terus ada metode yang kita panggil, metode itu kembalinya berupa task. Makanya kalau kita lihat deklarasinya si mana tadi ya? Ini saya cancel lagi deh.
Kita lihat misalnya deklarasinya parallel for async. Nah, ini selalu dia mengembalikan task. Sama juga dengan task run. Dia mengembalikan task. Dan bisa di-await. Ini sudah terlanjur melekat ke yang namanya semantiknya task. Bukan ke semantiknya value task. Untuk membedakan ini apakah ini value task atau tidak ya, tentunya dari sisi Roslyn atau si compiler C# ini akan lebih susah ya teman-teman. Dan yang tidak kalah pentingnya itu kalau kita lihat secara behaviornya si task dan value task itu value type, yaitu dia struct. Dia simpannya di stack. Sedangkan task itu heap. Bagusnya kalau heap itu untuk alokasi dan dealokasi memang lebih cepat stack. Tetapi kalau heap untuk kita baca itu akan lebih performant. Sekali lagi lebih performant daripada kita mau baca struct. Karena kalau struct harus apa istilahnya itu harus dilihat satu-satu dulu. Kan dia nyimpennya di stack kan, jadi harus lihat last in first out seperti itu. Jadi nggak bisa langsung saya mau pointing ke situ, nggak bisa. Ya memang mungkin bayanginnya lebih susah. Tapi misalnya teman-teman bayangin aja, stack itu seperti tumpukan piring. Kalau kita mau ambil tumpukan piring yang kelima, itu kita harus ambil dulu yang paling atas, kemudian berikutnya agak sampai ke bawah, sampai ke urutan nomor 5, baru kita bisa ambil yang namanya piring yang kelima itu dari tumpukan itu. Sedangkan kalau kita punya kelas, ya tinggal lihat aja, oh dia pointernya kemana, ya kita tinggal langsung menuju ke situ. Dari sisi alokasi, dia lebih cepat. Di alokasinya juga dia lebih cepat, karena sudah ada tempat yang pasti dan bentuknya sudah terstruktur dari sisi tumpukan itu, last in first out. Tetapi dari sisi aksesnya, kita mau butuh cepat untuk baca dan untuk nyimpen, tentunya lebih optimal kalau pakai heap. Itu kenapa kalau teman-teman lihat di artikel yang membahas tentang paralel dan task dan value task itu ada istilahnya overhead dari sisi dia sebagai struct, tapi juga ada juga overhead dari sisi dia sebagai kelas. Nah, ini untuk membayangkan itu tidak mudah kalau kita hanya menjalankan benchmark ya. Tidak mudah juga kalau kita membayangkan di sisi kita pakai UI. Harus ada semacam tool lain atau apa istilahnya itu, mungkin program lain atau komponen lain yang untuk membantu kita untuk benar-benar melihat secara manajemen memori. Kalau teman-teman masih ingat ya, kita sempat pakai rider untuk membedakan, oh ini larinya ke stack, oh ini larinya nggak ke stack gitu. Kalau lari ke stack dia akan tampil di hasilnya si ridernya itu gitu. Nah, kalau di Visual Studio bisa sebetulnya. Jadi ada namanya diagnostik. Cuma jujur aja diagnostiknya itu sampai sekarang itu tidak ramah untuk misalnya, apalagi kalau misalnya saya adalah developer yang benar-benar mau belajar dari nol.net. Tidak semudah itu. Jadi ya ditelan dulu mau nggak mau sambil dicoba-coba, setelah itu pelan-pelan masuk untuk lihat diagnostiknya punyanya Visual Studio gitu. Oke, sepertinya sudah cukup lama dan saya harap teman-teman coba sendiri ya. Kalau 100, 500 itu gimana, misalnya tambah lagi 1000 gimana ya. Setahu saya, dan saya udah tes juga ya, dan di video saya sebelumnya saya juga sempat tes itu, semakin banyak loop yang ada, jadi di atas 1000, semakin akan tampak kelebihannya kalau kita pakai yang namanya paralel, entah itu for atau for each, terutama for ya. For bagusnya kita udah tahu kita mau apa itu namanya istilahnya, kita mau looping sebanyak berapa kali. Kalau for each itu kan iterasi dari yang namanya IEnumerable. Nah, sebetulnya di .NET itu ada padanannya, atau bukan padanannya, pasangannya IEnumerable. Karena IEnumerable itu by default dia sinkronus sebetulnya. Kalau ada sinkronus pasti ada asinkronusnya.
ada yang namanya async enumerable. Ada itu namanya async enumerable. Nah, dari sisi yang kita lihat turunannya atau implementasinya si enumerable seperti list segala macam ini, kita nggak bisa lihat langsung ya. Tetapi sebetulnya dari task list itu sendiri kita bisa memaksa untuk dia di apa istilahnya itu dikonversikan. Ini ya misalnya task list dot apa ini s kok nggak ada ya. Kita bisa langsung pakai pilling jadi koleksi apapun selama dia implementasi dari enumerable jadi as paralel. Oke. Sepertinya nggak bisa langsung ya. Wah, ini berarti saya ada yang keliru nih. Nggak apa-apa, nanti kita bahas di video berikutnya juga. Jadi ada yang namanya interface ini ya teman-teman, async enumerable. Ada 2, ada yang generic, dan setahu saya ada yang non-generic juga ya kalau nggak salah. Async enumerable, misalnya values. Expose enumerator that provide asynchronous iteration over values. Oke. Kita ini ya. Jadi ternyata tidak ada ya teman-teman. Misalnya kita gini aja. Nah, ini baru benar. Yang ini ada warningnya karena dia nggak dipakai di mana-mana, dia cuma di-declare aja. Kita bisa lihat di sini async enumerable ini. Nah, dia ada ya cuma gini aja. Dalamnya ada get enumerator, cuman karena ini async jadi get async enumerator. Get async enumerator ini ada cancellation tokennya. Jadi ini namanya default parameter ya. Kita kalau nggak specify maka value-nya default-nya adalah default. Untuk async enumerable itu T-nya allows abstract. Async enumerator. Oke, ini menarik. Saya itu pernah pakai, cuma lama sekali. Saya terakhir kali pakai ini sekitar tahun-tahun 2020 akhir ya. Untuk kebutuhan bagaimana caranya kalau kita punya yang namanya collection itu, dia waktu kita baca atau waktu apa itu namanya istilahnya itu move next-nya ya. Move next-nya itu dipaksa supaya harus asinkronus juga supaya waktu kita baca, terutama kalau misalnya collection-nya itu banyak datanya, dia nggak blocking gitu. Waktu itu ada kebutuhan seperti itu. Sepertinya saya harus gali-gali lagi ingatan saya atau mungkin semoga sudah ada contohnya yang bagus di dokumentasi. Ya, jadi ini ada async enumerable. Menarik teman-teman karena dunia konkuren itu ya, ini kan bagian dari konkuren. Konkuren itu sesuatu yang tidak berurutan, bisa berjalan bersama-sama ya, atau simultaneously, atau bisa berjalan tidak tahu siapa duluan, tetapi dia tidak blocking. Jadi setelah dia jalan terus tunggu. Nunggunya itu bisa entah nanti dulu, jadi kayak di resto kita kasih pesanannya si customer ke chefnya, kemudian si waiter atau waitersnya bisa melayani orang lain. Nah, itu ada semacam mekanisme callback. Callbacknya itu kalau misalnya si chefnya udah selesai, ini loh, sini. Sudah selesai nih, punya aku nih, masakannya ini untuk customer yang pertama tadi, gitu, seperti itu. Jadi, alangkah baiknya kalau kita mungkin tidak cuma pakai async, tapi kombinasi kedua-duanya. Memang secara benchmark harus hati-hati, ya kita lihat sendiri tadi, buktinya ya apa yang gampangnya itu tidak menjamin kalau itu adalah solusi yang tercepat dari sisi eksekusi. Itu yang bisa saya
buktikan di video ini, teman-teman. Oke, sepertinya waktunya sudah mulai mau habis ya. Dan seperti biasa, kalau teman-teman enjoy video ini, kalau sudah subscribe, alhamdulillah, terima kasih. Jangan lupa like. Kalau belum subscribe, subscribe. Dan semoga kita semua bisa mencapai target ya, tidak muluk-muluk ya. Tapi kalau bisa di bulan Juni atau Juli ini ya nyampe 400. Nah, semoga. Semangat teman-teman. Kalau bulan Juli bisa sampai 400, saya yakin bulan Desember bisa 600 atau bahkan 700. Saya nggak nguber yang namanya monetization ya. Kalau monetize itu syukur-syukur lah. Itu bagi saya bukan goal utama. Bagi saya goal utama saya adalah saya share apa yang saya tahu dan apa yang saya tidak hanya tahu, tapi apa yang sudah saya coba ya. Jadi nggak cuma apa yang saya tahu. Kalau apa yang saya tahu tapi saya belum pernah coba, itu rasanya secara integritas itu diragukan. Makanya ini saya coba. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dan semoga jadwalnya tetap lancar ya. Ini memang lebih dari jam 7 nih saya tayangnya karena saya ada kendala di internet dan agak gak enak badan itu tadi siangnya. Sudah sembuh di awal-awal minggu itu tapi agak gak enak badan lagi. Kayak panas dingin gitu ya. Tapi tetap semangat teman-teman. Oke. Dan satu hal lagi, tidak lupa coding itu bahagia. Jadi kejarlah kebahagiaan teman-teman. Kalau memang apa istilah itu passionnya di coding, ya kejar terus nggak apa-apa. Karena menurut saya coding itu halal. Dari sisi asalkan teman-teman kerja di perusahaan yang halal. Halal dalam arti teman-teman develop aplikasi untuk hal-hal yang umum. Aplikasi untuk misalnya asuransi, rumah sakit, atau yang umum kayak misalnya akuntansi dan sebagainya. Tapi tentunya kita tahu industrinya apa. Jadi teman-teman tetap enjoy kerjain, enjoy codingnya. Itu kenapa saya bilang coding itu bahagia. Dan bahagia tidak harus yang aneh-aneh. Bahagia itu kita sama-sama melihat ini sudah bahagia. Oke, sampai jumpa dan dadah.